sekarang kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Semua sudah siap untuk beribadah? Kayaknya belum siap deh. Masih ada yang main handphone, masih ada yang makan. Nah, coba ditaruh dulu ya handphone dan makanannya. Karena kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan harus dengan sikap yang baik, duduk yang manis, dan mengikuti pujian-pujian yang mau kita nyanyikan. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, sudah menjagai kami sepanjang waktu istirahat kami semalam tadi. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami bisa datang beribadah ke sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan itu untuk apa sih? Karena memang sudah waktunya untuk beribadah. Apalagi? Karena disuruh papa mama. Wah, nah adik-adik, kita setiap hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan karya yang ajaib di dalam hidup kita. Misalnya, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan memelihara kita. Bahkan ya adik-adik, yang luar biasa lagi, Tuhan telah mati dan bangkit itu untuk menebus dosa kita. Jadi yuk sama-sama kita datang untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa itu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah adik-adik, Tuhan sudah mati untuk kita. Karena itu pun kita harus berusaha untuk hidup benar bagi Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan itu dengan apa? Caranya dengan taat kepada Tuhan. Oke? Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Kita katakan ubahkanku menjadi baru. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita bisa berikan dengan cara scan QR code atau transfer ke rekening yang ada di layar. Atau adik-adik juga bisa memberikan persembahan dengan cara masukkan uang ke dalam amplop dan minta tolong papa mama memberikan kepada TU gereja. Yuk kita memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur kita. Karena ya adik-adik, meskipun keadaan saat ini terus berubah-ubah, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap terus mengasihi kita. Kita lihat pujian ini, kasih Yesus tak berubah. Adik-adik yuk bangkit berdiri, ikuti gerakan Nosa Nova ya kalau sudah memberikan persembahan.
Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan yang terus memelihara kami, Tuhan yang memberkati kami, baik dalam pekerjaan Papa dan Mama, di dalam sekolah kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih tetap bangkit berdiri. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Kita katakan stop. Ku mau katakan apa yang sudah Yesus perbuat bagiku. Ayo kita angkat pujian ini pakai gerakan yang Losenova tunjukkan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Nah adik-adik, pujian tadi bilang ya bahwa kita harus apa? Menyampaikan apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup kita. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, karena itu kita pun juga harus membagikan apa yang sudah kita dengar itu, ya, dengan cara menjadi saksi Kristus. Kita angkat pujian ini dari awal, oke? Yuk, kita angkat pujian ini dari awal menggunakan gerakan stop. Ku mau katakan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Silakan duduk. Halo adik-adik, balik lagi nih sama Lakso Selin. Sekarang Lakso mau cerita tentang firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, gak boleh ada yang gerak-gerak lagi ya. Semuanya sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari yang cerah ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu.
Pada saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti apa yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat baik. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya langsung mau tanya. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar. Ini gambar pasar dan supermarket, adik-adik. Siapa yang pernah anterin mamanya ke pasar atau supermarket? Pasti semua pernah dong. Nah, biasanya kita ngapain sih adik-adik ke pasar dan supermarket? Betul banget. Biasanya kita membeli kebutuhan makanan. Biasa kalau kita mau makan nih, mama selalu pergi ke pasar atau ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita bahwa ada yang mendapatkan makanan tapi nggak dari supermarket, pasar, tapi makanannya itu langsung dari surga, yaitu makanan yang langsung dari Allah. Mereka itu adalah bangsa Israel, adik-adik. Mau tahu ceritanya? Yuk! Jadi pada waktu itu ada seorang yang bernama Musa. Dan saat itu Musa sedang melakukan tugasnya, adik-adik. Tugas Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lalu adik-adik, tibalah mereka di gurun Sin. Mereka berkata kepada Musa, "Aduh, bagaimana ini Musa? Kami sudah mulai lapar. Perjalanan kami sudah cukup jauh dan persediaan makanan kami sudah habis. Bagaimana kami dapat melanjutkan perjalanan kami, Musa? Sedangkan kami sangat lapar." Akhirnya mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel ini? Musa berkata, "Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Allah kita." Lalu, apakah Tuhan kita diam saja di saat bangsa Israel bersungut-sungut kelaparan? Tidak, adik-adik. Ternyata Tuhan Allah mengetahui yang mereka alami. Tuhan Allah tahu kalau mereka sedang mengalami kelaparan. Dan waktu itu Tuhan bilang, "Jangan takut, aku akan memeliharamu dan menyertaimu dalam perjalananmu. Jangan takut." Dan Tuhan Allah berfirman kepada Musa bahwa Tuhan Allah akan menurunkan dari langit hujan roti bagi bangsa Israel. Maka bangsa Israel keluar dari tenda-tendanya untuk memungut tiap-tiap harinya sebanyak yang diperlukan. Ternyata mereka tidak akan kelaparan, adik-adik, karena Tuhan sudah berfirman kepada Musa, Tuhan Allah akan memelihara mereka. Tuhan Allah akan memberikan mereka makanan, sehingga mereka tidak lagi kelaparan. Tuhan itu baik ya adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, sama seperti bangsa Israel. Lalu bangsa Israel berkata, apakah benar itu akan terjadi? Apakah benar Tuhan Allah akan memperhatikan kita? Nah adik-adik, pada waktu petang datanglah burung puyuh yang sangat banyak dan menutupi perkemahan mereka. Dan pada besok paginya ketika mereka bangun, ternyata mereka lihat begitu banyak roti. Roti tersebut bernama roti mana. Roti mana ini warnanya putih dan rasanya seperti kue madu. Adik-adik, mereka sangat senang sekali karena mereka mendapatkan makanan sehingga mereka bisa makan. Lalu, apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka ketika mereka mendapatkan mana ini? Mereka tidak boleh kumpul semuanya itu untuk besok. Tidak boleh. Tapi Tuhan berkata, cukupkanlah hari ini saja. Ketika kamu mengumpulkan makanan ini besok lagi, engkau bisa kumpulkan lagi. Besok lagi sampai pada hari yang ketujuh. Tuhan tetap memelihara mereka. Padahal Tuhan bilang, di hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat. Tapi Tuhan tetap memelihara mereka sampai hari yang ketujuh. Nah adik-adik, mana inilah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nih adik-adik, contohnya ya. Nah,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita juga adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya Tuhan yang setia sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita kelaparan, sendirian, ketakutan, bahkan di saat kita khawatir adik-adik. Walaupun pada saat ini corona masih di mana-mana adik-adik, tapi Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa bermain, kita masih bisa makan bersama keluarga di rumah, kita masih bisa beribadah. Walaupun semua itu kita lakukan di rumah saja adik-adik, tapi semua itu Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara, dan Tuhan tetap melindungi kita adik-adik. Nah adik-adik, apa sih yang kita dapat dari cerita ini? Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang menyediakan dan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita adik-adik. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Jikalau dosa kita saja Dia tanggung di atas kayu salib, apalagi kebutuhan kita. Nah adik-adik, lihat deh, Dia mau dihukum, Dia mau dicambuk, Dia mau memikul salib, sampai Dia mau disalib, itu Dia tidak bersungut-sungut adik-adik. Untuk apa sih Tuhan melakukannya? Untuk menebus dosa kita adik-adik. Nah adik-adik, mulai sekarang kita harus percaya dengan firman Tuhan, kita harus belajar supaya kita tidak mudah mengeluh adik-adik. Dan kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah mari adik-adik, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata. Yuk semuanya, nggak ada yang senggol-senggol lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin belajar untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mudah mengeluh, dan kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Semuanya bangkit berdiri. Yuk, ikutin Lause ya. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekarang kita udah selesai hafalan adik-adik. Sekarang jangan lupa ya, nanti kita ada aktivitas. Dan aktivitasnya dikumpul jam 5 sore ke Lause masing-masing. Bye-bye adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas minggu ini kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Pertama, karton buffalo, lakban bening, mangkuk. Kalau kalian tidak ada mangkuk, bisa menggunakan kaleng susu bekas yang besar. Kemudian spidol, pulpen, gunting, penggaris, dan sumpit. Kalau kalian tidak punya sumpit, kalian bisa menggunakan stick ice cream atau pulpen bekas yang kalian punya dan sudah tidak terpakai. Nah, kita akan membuat apa di aktivitas minggu ini? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Langkah pertama, kalian ambil karton, gunting, pulpen, dan mangkuk yang sudah tadi kita siapkan untuk membuat wajah. Nah, pertama, kalian gambar pola lingkaran wajah menggunakan mangkuk atau kaleng susu bekas. Nah, kalian balik mangkuknya, lalu kalian gambar pola lingkaran, kemudian gunting pola lingkaran yang sudah digambar. Langkah kedua, kita pakai kertas sisa tadi membuat lingkaran ya. Pertama, gambar persegi panjang dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 12 cm sebanyak 2 kertas. Terus gunting, dan kedua,
Gambar persegi panjang dengan ukuran lebar 3 cm dan panjang 12 cm sebanyak 2 kertas juga. Nah, kalau kita sudah gambar pola tersebut, kita gunting. Gunting pola yang sudah kita gambar tadi dan jadi deh seperti ini. Kemudian kita gambar ekspresi wajah dengan menggunakan spidol di kertas yang sudah kita gunting tadi. Gambar wajah cemberut di kertas persegi panjang yang besar dan mulut yang sedih di kertas persegi panjang yang kecil. Nah, jadi deh untuk ekspresi sedih. Sekarang kita gambar lagi satu ekspresi wajah tapi gembira di kertas yang satu lagi. Kita ambil pola lingkaran yang sudah kita buat tadi, lipat dan gunting ujung kiri dan kanan bagian atas lingkaran seperti ini. Dilipat, digunting ujung kiri dan ujung kanan di bagian atas. Lalu kita lakukan hal yang sama pada lingkaran yang bawah ya. Kita lipat dan gunting juga ujung kiri dan ujung kanan di bagian bawah lingkaran. Jadi seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah menggunting ujung kiri dan kanan pada bagian atas dan bawah lingkaran tadi, sekarang masukkan ekspresi wajah yang sudah digambar tadi pada lingkaran yang sudah digunting ya. Nah, jadi deh seperti ini. Lalu langkah terakhir, kita tempelkan sumpit atau stik es krim atau pulpen bekas tadi ya pada belakang lingkaran wajah ini. Kita tempel dulu ya. Nah, adik-adik, jadi deh untuk aktivitas kita hari ini. Seperti cerita yang sudah kita dengarkan tadi, bangsa Israel terus bersungut-sungut. Mereka terus mengeluh selama perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Padahal Tuhan terus menolong dan menyediakan yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik, padahal ya, respon yang harusnya mereka berikan kan harusnya bersukacita atau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, coba kita ganti ya wajah mengeluh ini dengan wajah bersyukur ya, wajah gembira yang sudah tadi kita buat. Kita ganti. Nah, kalian kalau mau bisa juga gambar berbagai ekspresi lainnya ya. Jadi bisa diganti-ganti deh ekspresi wajahnya. Oke adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah seperti ini. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan dikumpulkan, difoto, dikirim ke losenya masing-masing sebelum jam 5 sore. Oke, sampai jumpa lagi.